Dik, gimana kuliahmu sekarang? Kuliahku baik, aman aja kok. Oh iya, jurusan apa kemarin? Kemarin aku ambil itu jurusan bisnis digital. Bisnis digital. Bisnis dengan dunia digital kah? Iya, bisnis itu campuran antara ilmu bisnis dan juga ilmu digitalisasi. Jadi realisasinya itu gimana? Itu kayak misalnya kita buat e-commerce gitu, online shop, Berarti itu kayak Shopee, Iya. Tokopedia itu termasuk. ya itu juga termasuk. Oh, Bisa juga buat bisnis-bisnis yang lain. Kan itu banyak ilmu bisnisnya seperti akuntansi, manajemen bisnis. Jadi banyak ilmu bisnis yang didapatkan di situ. oh, luas gak ya dalam kehidupan sehari-hari? Iya, dalam kehidupan sehari-hari ya luas. Kalau kamu gimana Ren sekarang, kerja atau kuliah? Aku sekarang masih kerja. Memangnya kamu nggak ada niatan buat kuliah gitu? Ya rencana sih ada, cuman kita lihat lah ke depannya gimana. Memangnya jurusan apa yang pengen kau ambil? Kalau dari aku sih pengennya ngambil dengan ilmu komputer. Karena kita lihat dengan situasi sekarang, kayaknya komputer itu betul-betul udah ngerangkap di seluruh kehidupan kita sih. Kayak ada ngapa-ngapain pakai HP, internet, kayak seperti tadi yang Diki bilang jualan, ada online shopnya. Kayak semua itu perlu ilmu komputer dunia digital. Iya sih, di zaman yang sekarang makin canggih, ilmu digitalisasi itu penting banget. Apalagi buat kita bertahan hidup kan, mencari uang gitu misalnya. Atau sedang bersosialisasi pun juga butuh yang namanya digitalisasi. Makanya tadi dibilang yang jauh semakin dekat, itulah fungsi dari dunia digital itu. Intinya kayak saudara kita entah di luar kota, bahkan di luar negeri pun kita bisa jadi teleponan lagi kan. Kalau dulu kita teleponan ke luar negeri ada kodenya khusus, sekarang kita lihat makin gampang kan. Iya juga ya. Jadi kita makin gampang gitu berteman sama orang yang luar di daerah kita, bahkan dari luar negeri gitu. Bahkan tuh bukan hanya dari komunikasi, kalau kita lihat dari segi mencari ilmu pun lebih mudah. Ada YouTube, ada Google, bahkan mereka tuh udah lebih paham tuh dari kita gimana cara menerapkannya. Apalagi sekarang ada AI ya kan yang bisa membantu pekerjaan kita kan dan lebih mudah. Lebih mudah, lebih gampang, lebih lancar. Jadi menurut Diki, rencana untuk kedepannya gimana? Kalau aku sih tamat kuliah nanti aku pengennya nyoba masuk BUMN ya. Oh, BUMN, itu gimana? Hmm, aku pengen di bagian kalau nggak di kantor pajak gitu, kalau nggak di bank. Nanti kalau misalnya aku udah kerja masuk di BUMN, nanti aku bisa sembari bisnis kecil-kecilan gitu. Paham. Berarti itu pun kalau dari apa yang pengen dikiamu pun pakai di internet juga kan, pakai kemajuan teknologi juga kan, Iya, dari ngumpulin pajaknya begitu Iya. banyak masyarakat. Terus Iya. kalau nggak dari internet dengan berkembangnya teknologi, kita pun susah mendata-data masyarakat yang luas di Indonesia kan. ribet kali sih pasti. Apalagi kan jumlah orang di Indonesia ini kan 270 atau 280 juta orang ya kan. Iya. Masa kita harus mendata Satu-satu. satu-satu pakai kertas gitu kan, capek kali ya kan. Berarti itu salah satu dampak yang nyata Iya. yang bisa kita lihat ya. Sangat mempermudah sekali memang. Terus kalau kita lihat juga banyak orang yang belanja di jarang yang ke pasar, justru pakai yang kayak di online shop gitu kan, Iya, kayak Shopee, Tokopedia, Tokopedia, dan banyak lagi. Kita tinggal pesan klik langsung datang, datang diantar gitu. nggak panas-panasan, nggak hujan-hujanan, hujanan, nggak perlu antri-antri, tinggal pesan klik datang. datang gitu. Pesan makanan juga gitu kan, Iya, banyak lah, ada Gojek, GrabFood. Ketika kita pesan, kita pengen suka, tinggal pesan. pesen, tinggal kita beli aja. Cuman yang balik lagi, kadang orang kalau menggunakan teknologi ini ada yang berlebihan, justru untuk hal yang negatif. Ya, Kalau dari kita pribadi juga, kayak kita tadi ada yang namanya mendekatkan yang jauh. Ketika kita berlebihan menggunakan, justru yang kita dekat gini bisa jadi jauh gara-gara fokus ke HP masing-masing kan. iya, banyak juga dampak negatif yang kita dapat dari dunia digitalisasi ini. Banyak juga kayak pengambilan data pribadi gitu Ya. oleh hacker gitu. Terus juga kayak disalahgunakan, jadinya membuka kayak situs konten pornografi gitu. Itu kan jadi
dampak negatifnya sangat besar dan berpengaruh bagi masyarakat gitu. Makanya perlu pengawasan yang lebih lagi dari orang tua untuk anak-anaknya, apalagi yang di bawah 17 tahun kan. Kadang ada yang mau dikasih di bawah 17 tahun udah main HP sendiri. Itu perlu pengawasan lebih sehingga anak-anak tersebut nggak salah menggunakan dengan kemajuan teknologi ini. Betul? Betul, itulah peran penting orang tua juga dalam mendampingi anaknya supaya kan anaknya tetap diawasi, nggak mempergunakan teknologi itu dengan hal yang negatif. Berarti di setiap sesuatu yang berkembang, di setiap sesuatu yang lebih pasti ada aja yang namanya kurangnya. Ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Itu semua tergantung bagaimana kita menerimanya dan bagaimana kita memahami perkembangan zaman itu sendiri. Jadi kalau Diki tuh kira-kira selain belajar di dunia digital, selain mengenal yang namanya bisnis digital, kira-kira ada nggak lagi yang menurut Diki itu berpengaruh di dalam kehidupan? Banyak sih ya kalau yang berpengaruh, cuman ada beberapa yang belajar itu yang memang berpengaruh di kehidupan itu, misalnya itu kayak seperti yang saya bilang tadi, ada akuntansi. Itu kan sangat penting ya, bukan cuma di pekerjaan doang bang. Kalau kita misalnya membangun bisnis gitu, apalagi kalau misalnya kita kan beli gitu, yang pasti itu kan ada penjumlahan pengurangan, itu kan juga termasuk ilmu akuntansi. Jadi kita kan harus paham juga semua Perhitungan rugi dan untungnya ya. rugi dan untungnya.